Om Swastiastu, Ibu-ibu, Bapak-bapak semua, para pejuang ASI, kita bertemu kembali. Saya Dr. Oke Darmawan, dokter konsultan laktasi. Hari ini saya berbagi tentang bagaimana tips sukses menyusui dengan tema memahami payudara kita, ya payudara ibu-ibu. Jadi seringkali kalau di sehari-hari itu ibu-ibu datang, saya tidak bisa netek dok karena payudara saya kecil, atau karena payudara saya besar, atau karena areola saya terlalu besar, atau karena tidak punya puting, putingnya mendelep gitu misalnya. Jadi kegagalan menetek ini seolah-olah payudara ibu adalah penyebabnya. Padahal tidak demikian ya. Mari kita bahas tentang anatominya, tentang payudaranya, sehingga nanti ibu-ibu percaya diri. Gitu. Nah, kemudian di gambar pertama ini ada ibu yang sedang hamil. Pada masa ini sulit sekali hamil. Tidak semua ibu mudah hamil. Jadi ada yang sudah menunggu 5 tahun, ada yang sudah menunggu 13 tahun, baru bisa hamil. Jadi selain hamil, selain mempersiapkan hamil, penting sekali menyiapkan nutrisi apa setelah bayi lahir, setelah ibu bersalin. Nah, ASI adalah haknya bayi. Jadi bukan soal terbaik, tapi memang ASI itu itulah dia makanannya bayi manusia, ASI manusia ya. Kemudian di gambar berikutnya ada anak yang lebih besar, ada ibu yang sedang menyusui yang lebih adiknya, bayinya. Nah, di sini saya ingin berpesan, misalnya menyusui tandem nursing, ada dua anak satu yang besaran, satu yang kecil juga bisa, jangan khawatir. Kalau mau kembar, bayinya lahir kembar juga bisa, tidak ada masalah ya. Sekarang kita mulai dengan ini gambar berikutnya, ada bentuk luar payudara. Jadi ada korpus mama yang A ini badan payudara. Nah, jadi kemudian ada areola yang B ini yang warna merah nih karena kebetulan kulit ibunya cerah. Jadi warnanya merah. Nanti kalau ibunya gelap, sawo matang itu warna areola kan lebih gelap dari sekitarnya. Kemudian ada yang C ini yang puting ibu. Nah, seperti itu. Bayi akan menetek di areola ibu. Ya, bukan hanya puting. Jadi kalau putingnya tidak ada, bisa netek? Bisa. Coba bayangkan ini puting yang ibu ini di gambar ini. Bandingkan dengan dot. Dot itu panjang sekali. Kalau bayi terbiasa dengan dot, bayi akan sulit sekali untuk mengambil puting dan areola ibu. Puting yang ini, yang gambar ini ya. Jadi kesulitan melekat pada payudara itu bukan karena payudara ibu, tapi karena bayi kadang sudah terlanjur pintar menggunakan dot. Jadi tidak bisa menggunakan bentuk asli payudara ibu. Nah, ini ada beragam variasi bentuk payudara. Jadi kalau ibu-ibu lihat, ibu-ibu pejuang ASI, ini ada yang asimetrik. Kan ada ibu-ibu sering bertanya, ini payudara saya tidak simetris dok, gimana? Nah, jadi tidak masalah. Ya, jadi tidak seluruh payudara itu simetris kiri dan kanan. Kadang-kala dia asimetris. Jadi dan itu tidak perlu dikhawatirkan. Kemudian ada bentuknya atletik. Itu dominannya otot di kelenjar lemaknya, penunjang dalam bentuk jaringan lemaknya tidak banyak. Ototnya dominan. Kemudian ada bentuk bell, kemudian ada east west itu noleh kiri noleh kanan, payudaranya ada relax. Kemudian ada round, bulat gitu, ada yang side set, slender, teardrop. Itu model-model payudara. Jadi ada beragam bentuk payudara dan beragam bentuk ini tidak ada hubungannya dengan keberhasilan menetek. Semua bisa menetek ya. Ini contoh gambar dari manajemen laktasi. Kalau gambar yang tadi itu dari ilustrasinya di Victoria Adam ya. Yang ini Victoria Secret. Kemudian ada ini bentuk yang 4 model ini. Jadi ada yang besar sekali ini contoh gambar yang ini saya tunjukkan ini. Ibunya bilang payudara saya besar sekali dok, tidak bisa menyusui. Sebetulnya tidak masalah ya, ada metodenya, ada posisi yang kita lakukan untuk membantu menetek. Tuh, jadi variasi tidak menjadikan hambatan untuk menetek. Kemudian ada ukuran dari cup A, B sampai F. Ini dari internet diambil gambarnya. Jadi variasi ukurannya luas sekali.
Yang jelas apapun ukuran payudaranya, kelenjar ASINya kurang lebih sama di balik dari dinding payudara itu ya. Nah, ini bentuk puting papila mama merupakan muara pengeluaran susu. Ada yang normal, jadi sebagian besar seperti ini. Kemudian ada yang pendek, ada yang terbalik, ada yang panjang. Jadi apapun bentuk putingnya, berapapun panjang putingnya itu sebetulnya tidak masalah untuk netek. Pada puting dan areola ini dia berfungsi, putingnya ini untuk pengeluaran susu. Pada beberapa ibu, ASI itu keluar di areola langsung. Bayinya netek di areola yang keluar ASI ya. Pada beberapa ibu, hal itu tidak masalah. Jadi jangan khawatir kok dia keluar lewat areola, tidak masalah ya. Nah kemudian dia mengandung banyak ujung saraf nih si puting susu ini. Pada kepentingan seksual ini untuk proses seksual, proses berhubungan seksual, perangsangan segala macam. Tapi pada proses nutrisi, ujung-ujung saraf ini membantu mendeteksi kebutuhan bayi. Misalnya bayi butuh zat-zat untuk melawan sakit, misalnya lagi diare, pneumonia, atau zat untuk dia rencananya mau jalan, mau telungkup, mau merayap, merangkak, kemudian mau jalan. Nah, itu kandungan ASI berubah sesuai dengan umur bayi. Dan yang mendeteksi itu adalah sensorik payudara ibu. Jadi semakin dirangsang oleh mulut bayi, semakin bagus hubungan antara ibu dan bayi. Hubungan biologi, hubungan nutrisi, dan hubungan mental emosional. Bonding, kita sebut bonding. Nah, berikutnya ini gambar ilustrasi tentang payudara bagian dalam. Jadi apapun tadi bentuk ukurannya, kurang lebih sama isinya. Jadi ada 20 ribuan kelenjar susu. Ibu bayangkan ada banyak anggur gitu ya. Kemudian ranting-rantingnya, ranting-ranting itu seperti duktus atau saluran. Nah, di anggur ini dia mengandung sel-sel yang memproduksi ASI yang dirangsang oleh hormon prolaktin. Kemudian di luarnya itu ada sel-sel yang merupakan otot yang memerah susu ASI yang diciptakan, dan itu dirangsang oleh oksitosin. Semakin dirangsang oleh mulut bayi, semakin mudah prolaktin tercipta, semakin mudah oksitosin tercipta. Nanti kita bahas di tema berikutnya. Kemudian sisanya ini adalah jaringan penunjang dan lemak. Inilah yang membedakan ukuran besar payudara, jaringan penunjang dan lemak ini. Sedangkan pabrik-pabrik susunya ini kurang lebih sama. Jadi ada ibu yang payudaranya kecil bisa memproduksi ASI perah misalnya 500 kiri 500 kanan. Ada yang memproduksi 300 kiri 300 kanan. Jadi tidak masalah payudara sekecil apapun atau sebesar apapun, itu kurang lebih akan mirip hasil produksinya sesuai dengan permintaan bayi. Nah, berikut pesan dari kami, dari komunitas Semasi Bali. Bagaimanapun ukuran dan bentuk payudara, tetap bisa menetek, bisa menyusui, tetap percaya diri, ibu-ibu pejuang ASI, bapak-bapak, kasih support, kasih semangat ke ibunya. Bagaimanapun bentuk puting payudara, tetap bisa menetek, bisa menyusui langsung, jangan khawatir. Kalau sudah kena dot, bayi akan bingung. Jangan kena dot, belajar netek, kasih waktu bayi belajar. Ya, berikan waktu bayi belajar untuk melekat, belajar memerah areola, kemudian belajar menetek efektif. Nah, menetek efektif ini adalah ketika bayi melakukan pemerahan, menelan, kenyot gelak itu kurang lebih 15-20 menit, dan puas, kemudian bayi tertidur 1-2 jam, dan kencing lebih dari 6 kali sehari. Berat badannya naik lebih dari minimal. Jadi minimal misalnya nih, lihat KMS-nya di buku KIA, itu ada bulan pertama 800, berarti lebih dari 800. Bulan kedua 900, lebih dari 900. Bulan ketiga 800, lebih dari 800. Itu minimal berat badan yang harus dicapai sehingga dia tumbuh dengan optimal. Nah, kalau misalnya tidak tercapai kenaikan minimal itu dengan full netek, tidak terjadi ciri-ciri menetek efektif ini, berarti bayi tidak memperoleh lengkap, tidak memperoleh formil dan inmil. Kadang hanya formil saja, sehingga inmilnya tidak dapat, sehingga tidurnya tidak lelap, bayi menetek sebentar, terus-terusan menetek, tidak puas-puas. Nah, itu akan kita bahas di tema nanti, tema ankyloglosia, tangtai ya, tangti.
Nanti kita kenali bagaimana ciri-cirinya sehingga bayi cepat memperoleh pertolongan dan ibu nyaman untuk menetek. Oke, demikian dari kami, Rumah ASI Bali. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat. Mohon like, komen, dan subscribe ya. Klik nanti di tombol notifikasinya untuk mensupport kami. Terima kasih banyak. Sekali lagi, Om Santi Santi.